Tadi kita tahu alasan alasan pencabutannya, alasan tidak berlakunya STR itu karena apa. Nah, sekarang kita ini mau menuliskan mekanismenya. Nah, ini dari mulai kalimat pembukanya ini apakah sudah tepat sampai dengan yang di bawah ini apakah sudah tepat ya, Pak Arif ya? Di kata-katanya sebaiknya seperti apa, Pak Arif? Tadi saya juga sebenarnya saya cuma mampu di situ doang Pak Bulu. Cuma tadi saya juga sempat ada pemikiran gitu. Cuma agak ribet juga terkait dengan yang putusan itu kan kan ternyata ada dua mekanisme tadi kan. Nah itu bisa nggak itu apa itu kita anggap bisa sebagai laporan masyarakat atau tetap dua itu aja ya? Itu yang tadi saya sempat bingung di situ saya. Iya, Dianggap coba kalau sebagai kita lihat laporan. alternatif kedua dulu deh. Kita lihat dulu ya. Jadi ini Pak Arif ini kan tadi maksudnya Bu Vika sebenarnya yang angka satu itu apakah pencabutan STR atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap itu mekanismenya bisa dimaknai si himsinya bertindak aktif tanpa laporan atau pasif dengan menunggu laporan. Nah, kalau yang angka satu itu bisa dimaknai dua-duanya, mau ada laporan atau inisiatif sendiri, nah berarti kita nggak perlu yang angka dua nih. Gitu, ini justru kita sebenarnya minta arahan dari Kemenkum nih untuk perumusannya. Kalau yang satu itu dimaknai dia sifatnya aktif dan yang sifatnya pasif berdasarkan laporan belum tercover, ya berarti kan harus kita tulis yang keduanya. Gitu. Tapi kalau ini sudah bisa dimaknai dua-duanya, yang angka satu, maka yang angka duanya sebenarnya nggak perlu. Nah ini angka satu juga tadi kan saya juga sempat mempertanyakan ya. Sebenarnya kan yang satunya poin intinya kan ada di putusan ya putusan pengadilan kan. Nah itu ketika itu putus ada proses lagi nggak dari induk apa sih organ profesinya itu untuk sampai pencabutan apa dengan adanya putusan berarti dianggap mencabut atau bagaimana itu mau saya tanya itu ada proses lagi nggak gitu kalau misalnya ada proses lagi berarti kan seperti yang tadi dibahas oleh Bu Vika berarti kan tadi katanya ditanya apakah ini organisasi ini bisa pasif bisa aktif atau bagaimana gitu atau dua-duanya atau gimana kan tadi kan gitu tadi kan jawabannya kan si organisasi ini kan bisa bisa pasif. Nah, kan mungkin itu untuk mengantisipasi itu ada laporan masyarakat kan. Nah, cuma yang saya masih tadi kurang memahami, ketika putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap, apa itu sudah dianggap sudah mencabut gitu? Apa ada proses lagi dari organisasi profesi sih? Itu aja sih. Kalau ada proses lagi, nah berarti kan mekanismenya kita apa lakukan sama seperti yang atas permintaan sendiri juga. Kita ada proses lagi verifikasi izin itu aja sih konfirmasinya. Iya, ya sebenarnya ini mungkin nanti kita bisa confirm ke, bukan kita bisa banding dengan Kemenkes ya. Tapi biasanya kalau putusan pengadilan, misalnya untuk apa ya, eh, hal-hal yang sifatnya mencabut hak gitu ya, biasanya kan ada diikuti dengan tindakan administratif eh, lanjutannya begitu ya. Kayak misalnya kepemilikan, pasti kan ada tindak lanjut administratif kepemilikannya, mau itu terkait tanah, terkait misalnya mobil atau segala macam kan ada. Nah, ini mungkin kalau di Kemenkes dibandingkan dengan yang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu biasanya seperti apa ya Ibu Bapak ya? Kalau untuk pencabutan, misalnya pencabutan STR, SILP, apakah diikuti juga dengan tindakan administratif? Kalau saya melihatnya iya. Kalau ini harusnya diikuti tindakan administratif ya, tidak langsung otomatis gitu ya. Gitu. Mungkin Ibu Bapak dari Kemenkes mau sharing singkat mungkin, apakah diikuti tindakan administratif? Ya, izin. Sebenarnya untuk pencabutan STR ini sebenarnya memang lebih kepada di set KKI sih, Bapak Ibu izin di Konsil Kesehatan Indonesia kalau di kami.
Ya, kalau di kami tidak detail kepada itu. Kalau di sini izin tanya, apakah di sini di set KKI-nya ikut diundang juga ya Bapak Ibu? Tidak tahu. Iya, kalau ini ke lingkupnya berbeda kan. Izin Mas Ulu, Bapak Ibu semua, kemarin dalam menyusun pasal ini ya tahapan, kemarin memang dari HIMSI menyatakan proses pencabutannya ya karena dari HIMSI itu tidak tahu ya, maksudnya tidak selalu terinfo, makanya kemarin yang mereka usulkan itu adalah adanya laporan. Gitu ya, adanya laporan, baru mereka tindak lanjuti laporannya dengan verifikasi dan validasi kebenarannya. Setelah itu, setelah ada hasilnya, baru itulah yang dijadikan dasar mereka menetapkan pencabutan STR itu, Pak. Itu ya. Cuman memang kemarin mereka posisi aktif mereka juga bingung gitu ya. Kalau tidak dari laporan gitu ya, seperti apa? Mungkin kalau dari ada masukan terkait aktifnya seperti apa, mungkin Bukan Mas kita bisa. Derman, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu putusan pengadilan itu otomatis gak mencabut? Oh, iya ya. Harus ada tindakan administratif lagi apa enggak? Oh gitu. Kalau Kayaknya itu iya deh, ya Pak Arif ya. Kalau misalnya Kitas gimana Pak Kitas tenaga kerja nih misalnya, misalnya ada putusan dari pengadilan mencabut, Iya, itu harus ada tindakan administratifnya nggak Pak? iya. Kalau benchmark ya, Mas. Bukan kita. Kalau kita biasanya itu ada beberapa sanksi ya. Salah satunya kalau dulu kami masih menangani terkait dengan pekerja migran Indonesia itu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harus dicairkan deposito kan gitu. Itu kan sebenarnya permintaan dari pihak ya. Ini pun juga bisa saja pas pada waktu ada pihak penggugat untuk apa namanya? Katakan kasus perdata itu tadi. Kalau kan istilahnya untuk melakukan pencabutan STR. Nah, berarti ada putusan yang di situ yang menyatakan bahwa akan dicabut di mana katakan organisasi profesi ini kan begitu. Nah, nanti putusan itu disampaikan kepada kami, contohnya kepada Kemenaker untuk itu. Nah, kita tetap melaksanakan proses pencabutan itu tadi, proses administrasi gitu loh. Tapi amarnya berdasarkan adalah putusan pengadilan itu tadi. Jadi masih ada tindakan. Ya, berarti clear ya. Kita kayaknya arahnya memang setelah putusan pengadilan harus ada tindakan administratif lanjutan ya. Tuh. Nah ini gimana Mas Arief kalau umpamanya ada seperti itu apa pengaruhnya nih ke rumusan? Nah, berarti pencabutan STR itu nggak otomatis mencabut, berarti ada mekanisme Iya, lagi gitu kan. iya, Nah, terus itu berarti itu clear satu ya Pak Lu. Kedua, nah ini kesepakatan aja nih. Tadi kan Mas man. Berman menyampaikan bahwa tadi organisasi profesi menyarankan bahwa ini lebih baik apa dari laporan masyarakat karena tadi disampaikan bahwa organisasi belum pasti tahu ada putusan. Nah ini kesepakatan aja. Kalau menurut saya sih lebih baik laporan apa lebih baik si organisasi itu pasif jadi menerima laporan aja daripada dia yang tadi seperti yang disampaikan Bu Vika itu em, apa melakukan aktif gitu. Jadi laporan dulu masuk baru dia tindak lanjut Enggak, gitu. mekanismenya kayaknya harusnya ada dua. Nah, Satu, mekanismenya berdasarkan laporan. iya, Jadi kalau dia tidak punya informasi, masyarakat punya punya hak untuk melaporkan. iya, Kan gitu ya, iya, kita buka nih iya. channelnya. Nah, Yang kedua, kalau HIMSI tahu, harusnya tidak perlu menunggu laporan. Itu yang tadi dikomen sama iya, Bu Vika. Mbak Vika Ya, sama Pak Iwan ya. ya, Jadi harusnya harus ada mekanisme bahwa HIMSI ini juga bisa bertindak aktif gitu. Jadi ada dua nih, HIMSI bisa aktif atau dia bisa berdasarkan laporan. Nah, kalau itu udah clear sih sebenarnya Mas iya, Arief iya, ya. iya, paham betul, betul. Nah, ini kalau dari draft ini gimana Mas Arief? Nah, kalau dari draft ini yang satu itu nggak mencerminkan bahwa aktifnya organisasi enggak gitu. Jadi dia menindaklanjuti pencabutan STR Hmm. atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap gitu kan ya. Iya,
Yang Tetap kedua, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pencabutan Iya. STR atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Nah, gitu kan? iya. Yang ketiga, permohonan pencabutan STR dari psikolog yang bersangkutan. Nah, ini berarti sudah clear semua ya? Iya. Nah, ini kalimat belakang beserta dokumen pendukung ini nempel di mana ya? Itu di terakhir. Bener, posisinya begini atau Iya. nanti ayat baru atau gimana? Harus ayat baru gak? Enggak, ini laporan masyarakat nanti kan disertai dengan dokumen pendukung. Itu di terakhir seperti itu. Oke. Betul. Termasuk yang nomor 1 juga ya? Iya. Nomor 1 juga harus disertai dokumen pendukung berarti ya? Karena dia harus melakukan verifikasi berdasarkan itu kan ya? Oke. Nah, ini mungkin eh, yang satu itu dia bukan menerima pencabutan STR, menandatangani putusan hakim kalau menurut saya. Iya, kalau di undang-undang itu kan Iya. STR tidak berlaku apabila dicabut atas dasar putusan hakim. Kan bilangnya seperti itu. Makanya tadi ditulisnya di sini pencabutan STR karena di pasal 16 huruf B-nya dicabut atas dasar putusan hakim. Gimana kita mau nulisnya apa? Perlu kata Atau dibalik pencabutan ya, STR? Mas, menindaklanjuti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut STR gitu. Ya, berarti Kalau gitu gimana? dikebelakangin aja. Iya, iya bisa itu. Berarti digeser ke belakang Mbak Vika ya? Iya, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pencabutan STR. Ah, boleh. Atas dasarnya dihapus juga ya, karena kan sudah direformulasi di itu. Kalau gini gimana Mas Arief? Mas Arief manggut-manggut kayaknya. Nggak kelihatan manggutnya. Ayo Mbak Vika ditunggu di sini juga. Kami kawal via Zoom ya, Mas Firman. Oke, Mas Andi Sama, yang nomor 2 berarti itu laporan masyarakat terkait putusan hakim. Nah itu kalimatnya juga disamain ya sama nomor 1. Putusan hakim ya. Ini yangnya 2 kali nggak apa-apa Mbak Vika ya. Izin Mas Ulu, Bapak Ibu semua, Mbak Vika, kalau untuk ayat 1 sama Pak Irfan juga, sebenarnya kan menindaklanjuti putusan hakim ini kita tidak bicara dia dapat dari mana ya Mas ya. Yang penting ada dasarnya atau tidak gitu. Kalau gini kayak double nggak sih 1 dengan 2? Sebenarnya dua-duanya itu ya menindaklanjuti putusan hakim gitu ya. Yang satu sebenarnya juga menindaklanjuti putusan hakim, mau dia dapat laporan atau tidak atau tahu sendiri sebenarnya sudah tercover nggak sih? Atau 1 dan 3 saja cukup sebenarnya. Jadi kayak kalau ada 2 ini kayak hal yang sama, dia menindaklanjuti objek yang sama seperti itu. Ya kalau saya juga lebih prefer yang 1 dan 3 aja. Tapi Iya. Mas Arief, Ya Mas kita Arief butuh kayak pendapat. kalau gini kayak double nggak sih Mas? Dia menindaklanjuti objek yang sama. Ya, mendingan 1 dan 3 aja, mau itu laporan kah, mau dapat sendiri. Yang penting ada putusannya ditindaklanjuti. Kalau yang kedua kan memang permohonan pencabutan itu kan memang dari yang permintaan sendiri, atas permintaan sendiri itu kan pasti dari yang bersangkutan gitu. Izin, mungkin kalau kita implementasi ya, ini kan terkait dengan STR yang diterbitkan oleh organisasi profesi, HIMSI katakan gitu. Nah, ada suatu gugatan untuk salah satu permintaannya adalah untuk mencabut STR. Pasti induk organisasi profesi itu akan menjadi turut tergugat.
Kan begitu tuh. Karena nggak akan mungkin kita minta sama umumnya organisasi profesi itu tadi nggak ada di dalam turut tergugat gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sudah masuk ke poin 1 ya berdasarkan putusan. Nah kalau sama laporan masyarakat menemukan, ini kan kalau nomor 2 itu kita baca seolah-olah oh, ada loh putusan pengadilan dia harus mencabut STR, tapi HIMSI-nya tidak mengindahkan ataukah tidak ada di dalam turut, kan nggak mungkin konteksnya ya laporan masyarakat itu gitu loh. Kalau implementasi ya pastinya dia akan menjadi turut tergugat, pihak sebagai turut tergugat. Jadi poin 1. Jadi kalau poin 2 mungkin eh, malah justru nggak ada gitu loh. Maksudnya kalau untuk laporan masyarakat tapi dikhususkan untuk putusan hakim ini tadi. Berarti sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Dikti Science Tech yang induk organisasi profesi menyampaikan bahwa kami nggak selalu tahu begitu. Berarti seharusnya selalu tahu ya, Pak. Itu yang pertama. Kami sih sebenarnya sepakat ya jika memang ini kan karena ini sudah tidak ada rumusan menunggu ya, apa laporan ya, menindaklanjuti laporan gitu. Karena awalnya ini kan menindaklanjuti laporan, kemudian kami timbul pertanyaan eh, kalau nggak ada laporan gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya angka 1 ini bisa dimaknai yang tadi dia tahu sendiri atau tidak tahu sendiri. Tapi make sense juga ketika ada putusan hakim, apakah ia selama ini induk organisasi profesi itu tidak terlibat? Bisa jadi dia pura-pura tidak tahu atau sebenarnya tahu atau pura-pura tidak tahu itu kita juga konteksnya beda ya itu by case ya. Maksudnya proses di pengadilan make sense ketika memang induk organisasi profesi ini juga menjadi pihak dalam putusan tersebut begitu. Kalau memang itu sudah diartikan seperti itu, menurut kami angka 1, angka 3 ini bisa mengakomodir gitu ya. Tapi kita harus tahu juga nih karena kami Ya, dasarnya tadi induk organisasi profesi kan belum tentu tahu itu sih yang menjadi concern. Tapi iya, ketika tadi penjelasannya make sense, apa iya iya, nggak tahu gitu. Terima kasih. betul. Mbak Vika, berarti kalau di satu dia tahu ataupun tidak tahu dia harus menindaklanjuti putusan hakim, sepakat ya Mbak Vika ya? Ya. Oke ya. Berarti nomor 2 sudah tidak perlu lagi ya. Mau itu dari laporan dari masyarakat, mau dia tahu sendiri itu sebenarnya di angka 1 sudah terakomodir dan dia harus menindaklanjuti. Betul. Oke. Berarti 1-3 itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sepakat. Kalau saya sepakat 1-3 sih. Yang huruf B ini, yang huruf B ini, yang huruf B ya, ini sepertinya kan verifikasi dan validasi bukan terhadap putusan hakim ya. Khawatirnya ini menjadi menimbulkan multitafsir, kita men-challenge putusan hakim tersebut. Harusnya ini dokumen ya, induk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen gitu ya. Sebagaimana dimaksud pada arat huruf A. Kalau kami Dokumen usul dokumen dokumen saja ya. pendukung, dokumen pendukung ya. Iya, betul. Karena supaya tidak menimbulkan multitafsir, kita men-challenge putusan hakim yang sebenarnya sudah inkrah begitu. Terima kasih. Iya. Diketik Mas Andi, langsung. Oke. Berarti alternatif 1 di delete ya. Yang atasnya dicoret dulu yang A. Huruf A-nya jangan ikut dicoret, isinya aja. Oke. Itu satunya 1 titik atau 1 kurung ya, Mas Arif ya? Satu benar 1 titik ya. Oke. Kemudian yang C ini induk organisasi profesi melakukan pencabutan STR berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Ini maksudnya dalam hal ditemukan kebenaran gitu kan ya maksudnya ya. Kalau ternyata nggak benar kan nggak dicabut kan? Enggak. Hasil valid atau enggak? Gimana coba? Atau eh mau dirinci lagi dalam hal tidak valid gitu? Atau cukup ini aja ya, Mas? Enggak maksudnya ini dalam hal iya Iya, dalam hal kevalitan dari dokumen iya misalnya benar maka berdasarkan hasil verifikasi dicabut kan gitu ya. iya, Gimana cara ngata-ngatain Mas Firman? dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbukti ya, gitu ya. Tapi kalau untuk ini terbukti atau apa ya? Atau gini aja berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang terbukti gitu. Kalau itu memang terbukti ya, kalau putusan sama itu ya. Ini cukup kayaknya ya, kan hasil verifikasinya nggak usah terbukti mungkin ya Mas. Nanti kalau ternyata nggak valid dicabut juga. Izin Kan Mas hasil, Firman. hasil itu kan conclusion bukan? Ya kan kalau Iya. konklusinya ditolak gimana? Nggak valid gimana, Pak? Izin Mas Firman. Oh, oke oke Pak. Izin Mas Firman. Silakan Pak Iwan. Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf B valid, induk organisasi profesi melakukan pencabutan STR. Oke, kita bikin alternatif ya Pak ya. Dalam hal berdasarkan Dalam hal dokumen pendukung dokumen sebagaimana pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf A, valid, valid berdasarkan hasil, nggak usah, nggak langsung usah. aja, Oke, langsung aja. valid Pada dalam hal dalam ya, soalnya ada yang dalam ada yang pada ini. dalam huruf ya Mas Arif ya. Huruf B dalam dalam huruf B, atau pada dalam huruf dalam valid, huruf B koma valid, induk organisasi profesi melakukan pencabutan STR. induk organisasi melakukan ini aja publik. Huruf B maksudnya dalam huruf B ya, Koma. Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Koma. Titik. Oke, Yang huruf B-nya berarti dalam huruf A ya, Pak Firman. dalam huruf B, dalam huruf A. Iya Pak, sudah huruf A ya Pak. Enggak, maksudnya dalam atau pada itu kan. Oh iya iya betul. Dalam. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu semua untuk yang alternatif bagaimana? Mbak Vika bagaimana untuk alternatif? Kalau saya sih oke ya berdasarkan hasil itu ya. Iya, ini lagi coba cari nomenklaturnya apa sih? Kalau misalnya hasil verifikasi dan ini kami mau memastikan saja sih Mas Berman. Kalau Baik, di psikolog klinis gimana? Pakai nomenklatur apa? Bisa nggak kira-kira Kemenkes share gitu? Terima kasih. baik Bapak Ibu dari Kemenkes boleh dibantu pertanyaan dari Setnek. Izin boleh dibantu ulang pertanyaannya Bapak Ibu? Iya, kami ingin memastikan saja kan di psikolog klinis itu kan ada juga kan FTRPK ya. Nah, kalau FTRPK itu gimana mekanismenya? Maksudnya dalam konteks pencabutan ini berdasarkan apa? Eh, kita mau memastikan nomenklaturnya yang digunakan itu valid atau ada nomenklatur lain begitu. Terima kasih.
apa terbukti keabsahannya atau Pak valid atau apa kalau di klinis maksudnya begitu ya Mbak Vika ya? Iya betul Mas, apa sih nomenklaturnya gitu. Ya, kalau ini kita berdasarkan Permenkes 13 tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Memang dia tuh belum detail sekali, tapi di sini disebutkan STR dinonaktifkan atau dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bila putusan Majelis Disiplin Profesi memberikan sanksi penonaktifan atau pencabutan STR, B yang bersangkutan menjadi tersangka tindak pidana atau C pelaksanaan sanksi administratif lainnya. Dan dia juga STR dapat nonaktifkan akan diaktifkan kembali setelah masa sanksi selesai atau berdasarkan pertimbangan lainnya, dan STR yang dinonaktifkan atau dicabut ditindaklanjuti dengan penonaktifan atau pencabutan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi memang peraturan kami yang terbaru ya Bapak Ibu, ini Permenkes 13 tahun 2025 ini sejujurnya di setiap direktorat atau di konsil sendiri nanti akan ada turunannya lagi. Jadi di peraturan terbaru kami yang Permenkes ini hanya dijelaskan sampai situ saja sih, tidak mendetail. Mungkin nanti akan detailnya jika konsil akan menurunkan RKMK yang sedang disusun. Oh, izin Mas Firman, jika tadi rasa valid diragukan, mungkin kita tadi menggunakan apa yang disampaikan dari Permenkes tadi ya, induk organisasi profesi melakukan pencabutan atau apa ya, tadi istilahnya apa selain mencabut ya? Nonaktifan Bapak Ibu. Itu kalau kalau terbukti, kalau nggak terbukti, Bagaimana Pak? itu kalau terbukti kan kalau terbukti dari hasil verifikasi dan validasi terbukti, berarti kan melakukan pencabutan atau penonaktifan ya. Tapi kalau tidak terbukti apa tadi di Permenkes? Kalau di Permenkes kami tidak didetailkan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kayaknya kalau nggak terbukti berarti nggak dicabut aja Pak Iwan ya. Iya maksud saya gitu, tapi eh, apa penggunaan frasanya apa ya? Melakukan pencabutan atau apa berdasarkan hasil verifikasi verifikasi sebenarnya masuk dalam huruf B. Jadi kan hasil verifikasinya menunjukkan apa, nanti mencabut atau menolak mencabut itu kan. Izin Mas Ulu. Atau huruf C-nya ini dibuat umum aja yang tadi seperti Pak Iwan ya. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, induk organisasi melakukan penolakan atau pencabutan. Kalau seperti itu gimana ya Pak Iwan ya? Jadi Ya, kita tidak bicara hasilnya betul. berdasarkan, Cuman kalau penolakan atau pencabutan ini penolakan STR nantinya jadinya. iya maksudnya Ah, tidak kalimatnya apa ya? memproses. Iya. Atau dapat mencabut. Iya, nggak ada permohonan. Cabutan atau lakukan pencabutan. Atau dalam hal terbukti induk organisasi profesi melakukan pencabutan STR berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Itu juga boleh. Bukti bukannya pengadilan ya Mas?
Ya atau ini aja kali, induk organisasi profesi melakukan pencabutan ST. Coba diketik dulu ya Mas Andi ya. Kreatif lagi nih. Induk organisasi, ya di copy itu. Induk organisasi profesi melakukan pencabutan dalam hal pencabutan STR, pencabutan STR dalam hal atau apabila, harusnya ya, apabila aja, apabila hasil verifikasi berdasarkannya dihapus. Sebagaimana dimaksud dalam huruf B, dinyatakan valid. apabila coba dinyatakan valid atau gini, sebagaimana dimaksud huruf B, menyatakan alasan pencabutan STR benar. Alasan pencabutan STR terbukti benar. Menyatakan alasan pencabutan STR terbukti benar. Titik. Begini Bu Bapak, Boleh bikin alternatif 1 Mas, masukkan. boleh. Alternatif 3 boleh diketik dulu ya Mas. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf titik-titik menjadi pertimbangan IOP dalam titik 2A menindaklanjuti pengajuan pencabutan STR atau tidak menindaklanjuti pengajuan pencabutan STR. Koma, menjadi pertimbangan induk organisasi dalam titik 2A menindaklanjuti dengan pencabutan SPR atau tidak menindaklanjuti pengajuan pencabutan STR. Baik, silakan Ibu Bapak, ini ada 3 alternatif nih. Kira-kira kita mau pilih yang mana ya? 4 dengan yang original. Izin. Ini kan konteksnya alternatif 1, 2, 3 itu kan sama ya. Apa yang harus dilakukan verifikasi dan validasi adalah dokumen pendukung, kan begitu. Nah, pertanyaannya pertama itu apakah dokumen pendukung itu cuma satu itu tadi yang di atas, bahwa kalau psikolog meninggal dibuktikan dengan akte kematian, terus putusan pengadilan tadi, putusan hakim, ataupun dengan surat pengunduran diri ya. Kan begitu ya? Karena di atas kan dokumen, katakan yang dokumen pendukung itu kan cuma satu itu. Padahal saya takutnya di luar itu ternyata ada gitu kan. Ada STR yang masih berlaku kah atau apa yang lain. Nah, itu perlu dicermati juga terkait dengan dokumen pendukung. Terus yang kedua, ini kan sebenarnya konteksnya adalah bahwa induk organisasi pasti akan melaksanakan. Karena apa? Kalau katakan dia meninggal, katakan tadi meninggal,
kan berarti dia harus melakukan pencabutan ya, ataupun putusan pengadilan, dia pun juga harus melaksanakan perintah putusan pengadilan. Begitu juga ada permintaan dari psikolog juga pasti akan melakukan apa namanya pencabutan terkait dengan STR itu tadi. Tidak ada konteksnya adalah menolak tadi ya. Yang menolak adalah terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung saja. Nah, sebenarnya konteksnya yang di alternatif 2 itu sebenarnya sudah cukup ya. Mungkin sebenarnya sama nih sebenarnya ayat 1 dan apa alternatif 1 dan 2 itu tadi. Tinggal dinyatakan alasan menyatakan alasan pencabutan SR dinyatakan benar dan lengkap. Maksudnya benar dan lengkap itu dokumen pendukung tadi gitu loh. Jadi sebenarnya nanti alur tidak kekurangan atau apa biarlah sistem itu tadi kita nggak usah menguraikan nanti tidak lengkap nanti seperti apa gitu kan. Ini kan PP nih sekupnya nanti kan biarlah istilahnya juknisnya induk organisasi yang Berarti kita alternatif 2 ya, Sagung. dinyatakan sampai saja terbukti benar itu dinyatakan lengkap dan benar. Ada karena ada validasi. Bapak, kita sepakatkah pakai yang alternatif 2? Boleh. Pencabutan sama penonaktifan. Nah, di sini kan yang terstated kan hanya pencabutan ya. Bagaimana dengan penonaktifannya? Karena kan tidak ujuk-ujuk langsung dicabut ya. Ada juga yang tidak dicabut tapi penonaktifan dulu. Karena kan di sana sebelum diputuskan pasti ada sidang kode etik dulu kan di sana. Nah, itu di sini ataukah nanti saja? Iya Bu, jadi memang kalau di undang-undang ini alasan pencabutan STR ini nggak ada karena kode etik memang. Jadi hanya ada 3 dia, meninggal, putusan pengadilan, sama permohonan sendiri. Kayaknya untuk pencabutan aja Bu, kalau kita pakai undang-undang ya. Karena memang nggak diatur kalau misalnya dia ada pelanggaran kode etik, ada sanksinya, penonaktifan segala macam nggak. Dalam konteks ini dia hanya pencabutan tuh. Baik Ibu Bapak, kita sepakati alternatif 2 ya. Silakan Bu. Ada mic-nya Bu sebelah situ. Izin pimpinan sidang, saya Asih dari Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin sedikit menyampaikan, kayaknya dari tadi kita blundernya di sini ya. Jadi eh, karena ini termasuk psikolog yang nantinya juga masuk ada di dalam undang-undang kesehatan itu sudah ada untuk psikolog klinik. Nah, psikolog klinik udah otomatis berarti dia tunduk di dalam undang-undang kesehatan dan PP kesehatannya. Nah, kalau di dalam undang-undang dan PP-nya itu di dalam tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran itu ada beberapa tahapan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin. Nah, apakah ini nanti yang dibahas ini, apakah nanti akan ada bunyi seperti itu? Karena salah satu psikolog kliniknya ada di sana. Oke, kemudian psikolog klinik ini kan dia nanti masuknya di tenaga kesehatan yang wajib praktek. Nah, di wajib praktek ini dia ada standar pelayanan kesehatan yang mulai dari standar profesi, kode etik, bla bla bla, gitu ya. Nah, ini juga kalau di dalam undang-undangnya, di PP-nya, itu STR dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil atas nama menteri. Nah, nantinya yang psikolog ini akan bernaung di mana? Menteri yang dimaksud di sini nanti apakah Menteri Dikti atau Menteri Kesehatan? Kalau dia bernaung di dalam konsilnya, konsil kesehatan atau konsil tersendiri. Ya, mungkin saya benchmarknya ke sana. Jadi Bapak Ibu harus berpikirnya karena nanti akan di-challenge pas
begitu gabung di dalam forum yang lebih besar lagi. Ya, kemudian dicabut apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini semua ada di pasal 145. Kemudian STR dinonaktifkan atau dicabut dalam hal putusan Majelis Disiplin Profesi memberikan sanksi penonaktifan dan pencabutan STR. Jadi ini dia dinonaktifkan atau dicabut itu berdasarkan rekomendasi dari organisasi profesinya. Jadi bukan apakah dari organisasi profesinya atau dari majelis disiplin profesi. Ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran. Nah, kemudian STR yang dinonaktifkan akan diaktifkan kembali dalam hal setelah masa sanksi selesai berdasarkan pertimbangan lain atau dicabut ditindaklanjuti dengan penonaktifkan atau pencabutan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mungkin ini buat pemikiran Bapak Ibu sebelum blunder terus-terusan di sini gitu ya. Mungkin itu sedikit masukannya. Terima kasih. Jadi realnya nih sebaiknya yang ini kita apain nih Bu? Kalau kalau menurut saya ya bahasa hukum ya kita mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi nanti misalnya Kemkes mengeluarkan aturan untuk psikolog klinik harus mematuhi bla 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 bla, udah kita tinggal ikut aja di sana. Nanti misalnya dari organisasi profesi nanti dia mengeluarkan kode etik atau perizinan berdasarkan konsil bidang kesehatan atau konsil bidang psikologi yang akan mungkin nantinya dibentuk gitu ya. Kita kan nggak tahu ya dari apa tindak lanjut dari PP ini atau undang peraturan ini itu nanti akan dibentuk apa. Nah, itu tinggal mengacu aja. Kalau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, apa yang dimuat, mau dia bentuknya permen, undang-undang, dan lain sebagainya, itu udah masuk di sana. Ya, kalau kaitannya sama psikolog klinis, sebenarnya kemarin sudah ada pendapat dari Kemenkum ya Bu ya, dan sebenarnya udah kita setujui di forum PAK ini bahwa kalau di undang-undang itu kan ada dua pasal yang ngatur tentang psikolog yang melaksanakan layanan di Fasiankes ya. Itu mungkin nanti Ibu bisa dicek di Undang-Undang 23 2022 itu di pasal 25 dan di pasal 55 Bu. Pasal 25 Pasal 24. 24 ya. Iya, sorry. 24 ini kan clear ya Bu. Jadi ketentuan mengenai registrasi dan izin praktik bagi psikolog yang memberikan layanan psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan di Fasiankes itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang satu yang clear itu. Pasal 24. Kemudian di pasal 55 itu juga di state Bu bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Jadi RPP ini kan pelaksanaan dari Undang-Undang 23 tahun 2022 ya Bu, bukan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini yang jadi patokannya sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Hukum bahwa kita mengatur di sini semuanya keseluruhan untuk psikolog. Nanti kalau ada peraturan khusus mengenai psikolog yang melaksanakan yang bekerja di Fasiankes dan itu diatur di peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, maka untuk hal itu tunduk di peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, Bu. Jadi itu sebenarnya udah aman. Jadi pasti akan ada overlap, pasti akan ada pertentangan, tapi kalau ada pertentangan undang-undang udah ngatur akan dipakai di peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Kalau untuk yang tenaga klinis sih, psikolog klinis sih sebenarnya udah aman sih Bu. Kalau dari undang-undang ini ya. Dan kemudian ini sebenarnya tinggal ngatur yang praktik untuk layanan kesehatan, layanan psikolog berdasarkan undang-undang PLP ini. Nah konteksnya untuk pasal ini gimana Bu jadi Bu?
Ya, jadi kalau menurut saya, jadi ini eh, in- jadi kalau ini kan istilahnya ya kalau kita benchmarking ke organisasi profesi, gitu ya. ID eh, Ikatan Dokter Indonesia, apakah ID bisa mencabut SIP-nya? Nggak tahu kalau itu. Kalau dia melakukan pelanggaran, enggak, Pak. Kalau itu nggak tahu. Dia Tapi melalui kalau di majelis undang-undang, kode etiknya. ya tapi kalau di undang-undang PLP bisa Bu dia cabut Ya, jadi STR. kalau memang undang-undangnya memang berbunyi seperti itu, nggak apa-apa. Berarti benchmarknya kita linearkan dengan undang-undangnya. Nah, kalau memang di dalam organisasi profesi ini, di dalamnya lagi tidak ada majelis, misalnya ada kasus pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Ini hanya rekomendasi dari induk tanpa misalnya penelusuran lebih lanjut dan lain sebagainya. Apakah seperti itu, Pak? Mungkin Bukan, izin ini terlebih kalau dahulu. Ibu baca undang-undangnya Bu, ini sebenarnya pelaksanaan dari pasal berapa Mas Berman? Pasal 16 ya. Jadi ini untuk menjabarkan pasal di undang-undang Bu. Oh, Jadi kita nggak oke. ngawang-ngawang sebenarnya. Ada pelanggaran apa nggak ada nggak pelanggaran. Jadi kita sebenarnya konteksnya ini apa untuk pelaksanaan undang-undangnya. Tapi benar yang Ibu bilang tadi Mas Berman, ini kalau kita lihat di undang-undangnya, itu ternyata misalnya di pasal 25 ya Mas Berman ya. Kan kalau tadi itu apa sih yang meninggal itu ya? Pasal berapa? Pasal 15 ya. 15, 16, 16. 16. Nah, 16 ini kan spesifik ya. Jadi tidak berlaku apabila 1 2 3 gitu kan. Tapi ternyata pencabutan STR itu nggak cuma ada di pasal 16 sebenarnya Mas Berman. Itu ada di pasal 25 misalnya. Psikolog yang menjalankan layanan psikologi tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada STR dan SCLP atau tidak memiliki SCLP dikenai sanksi administratif berupa salah satunya itu adalah pencabutan STR, betul Bu. Nah, Izin, ini yang mungkin belum ada pengaturan di sini gitu kan. izin Pak Ulu. Iya, Pak. Pak Pak, Ulu, saya mau Pak Bayu. menanyakan ya Pak. Kan tadi kan terkait 3 itu ya Pak. Kemudian ada Iya, tambah satu gitu ya. Terkait di pasal 25 ayat 1 huruf C, pencabutan STR. Nah, apakah sebenarnya pasal 25 ayat 1 ini menjadi bagiannya dari huruf B itu Pak? Kekuat sebuah kekuatan apa yang inkrah gitu Pak. Atau memang berbeda ya Pak? Nah kan ketika itu huruf B adalah memiliki kekuatan hukum yang tetap gitu ya, vonis tersebut. Nah itu apakah berhubungan dengan 25 ayat 1 huruf C tersebut? Karena kan kita tidak tahu apa saja sebenarnya kriteria ketika itu dicabut sampai mendapatkan inkrah gitu seperti itu Pak Ulu. Terima kasih. iya betul Pak. Kalau di pasal 25 ini sebenarnya pencabut apa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ini kaitannya dengan sanksi administratif ya Pak. Ini diatur dengan peraturan pemerintah. Berarti kalau saya baca ini ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, ini harusnya nggak perlu ada putusan pengadilan dulu nih Pak Bayu nih. Karena ini konteks sanksi administratif nih. Oh ya, berarti berbeda ya Mas Ulu ya. Beda. Oke. Tetapi memang di draft RPP kita itu sudah ada Mas Berman beberapa ya pencabutan karena sanksi administratif ya. Tapi ini yang saya baca ini yang psikolog asing. Betul kan ya? Betul, Mas. Tapi yang 38 ini dia yang coba kalau dibuka pasal 38 di pasal 38 sanksi administratif ya yang tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada STR atau SCLP atau tidak memiliki SCLP ini nggak ada nih sanksinya untuk pencabutan STR hilang nih nggak sesuai undang-undang. Nah, apakah ini maksudnya mau dimasukkan STR ini pencabutan STR-nya di sini di sanksi administratif ini atau bagian yang dari atas tadi? Iya, kalau di pasal 25 itu kan 3 denda administratif, pencabutan SCLP, pencabutan STR. Kalau di pasal 4 pasal 39 yang terkait psikolog lulusan luar negeri itu sama juga denda administratif, pencabutan SCLP, pencabutan STR yang di undang-undang maksudnya ya. Kalau 43 itu yang terkait sanksi administratif juga
yang tidak melaksanakan kewajibannya itu ada teguran lisan, pernyataan tertulis, denda administratif dan pencabutan SPS SLP. Berarti tambahin satu lagi. Berarti Pencabutan STR. kalau dari sini berarti breakdownnya dalam hal apa dia bisa dicabut STR, dalam Dua. hal apa dia bisa dicabut untuk SILP-nya, karena Nah, itu dua hal yang berbeda. ya, tadi kayaknya kalau itu iya Bu, SLP sama STR dua. Kalau yang tadi itu yang kita bahas di pasal 22, ini memang pencabutannya itu karena tiga hal, nggak ada kaitannya dengan sanksi administratif. Nah, mungkin ini kita butuh masukan dari teman-teman Kemenkum dan Setnek. Apakah nanti sebaiknya kita modelnya seperti undang-undang ya? Maksudnya bukan seperti undang-undang. Maksudnya kita pisahkan saja dulu yang pencabutan STR sendiri, pencabutan SCLP sendiri, kemudian pencabutan STR atau SCLP berdasarkan sanksi administratif itu sendiri lagi gitu. Gimana ya Mas Bayu ya, Mas Arief? Eh, Mas, Mas siapa nih? Mas Ulu ya? Ulu Oh iya. Mbak Vika. Nah, suaranya sama soalnya sama Mas Berman. Iya, makanya Mas, kesini Mbak Vika dibilangin. iya, Mas Ulu sama Mas Ulu, ini sebenarnya bagian dari pencermatan kami juga ya Mas di pasal 38 ini RPP ya. Ini kan sebenarnya kita bisa sesuaikan saja ya Mas dengan di undang-undang ya. Kita coba simulasi ya, tidak sesuai dengan jenis layanan psikolog. Ini sebenarnya dia dijadiin satunya bukan di sini. eh Psikolog ini kan harusnya 3 ya, ini 4 ya. Ya enggak? Iya, Ketika kita betul. kaitan ini memang tapi kan belum masuk ke sini ya, Mas. Ini belum ya, nanti kita bahas Belum. ya karena ini memang tidak inkonsisten tidak sinkron dengan pasal 25 ayat 1 gitu. Jadi sebenarnya ketika dia psikolog yang menjalankan tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi pada STR atau tidak memiliki SIP, ini kan kita samakan tuh. Kita samakan saja dengan di undang-undang denda administratif, pencabutan SLP dan pencabutan STR gitu, Mas. Oke, Ya. berarti Mbak Vika ini Heeh. berarti sepakat bahwa kita yang di pasal tadi 22 itu kita ngatur aja dulu mengenai pencabutan SCLP karena tiga hal tadi Mm-mm. yang meninggal STR. STR, Ya, meninggal putusan pengadilan dan permohonan sendiri. Dan betul. kemudian nanti pencabutan STR karena sanksi administratif kita sendirikan seperti ini ya. Ya, karena ada Oke, udah. delegasi di pasal 25 ayat 2 untuk diatur dengan PP. Ya, Nah, nanti di klaster inilah nih sebenarnya yang perlu dieksplor nih di pasal 38 ini bagaimana ya. sih untuk memberikan ini ya. Tapi ini bisa disesuaikan dulu ya, Mas ya. Ya, Ya. ini disesuaikan kayaknya Takut lupa nih. kopi dengan yang ke bawah ketuker kayaknya waktu itu. Ya. Iya, makanya. Ini yang atas tuh sebenarnya sanksi untuk yang ayat 2 kalau nggak salah ya. Oke, berarti tadi menjawab pertanyaan ya Bu ya, bahwa ini kita berarti untuk yang STR dan SCLP pencabutan mekanismenya itu sesuai yang undang-undang aja tadi ada 3 alasan aja. Nanti di bawahnya sanksi administratif sendiri. Oke. Ya, jadi sebenarnya ada klaster yang bisa dijadiin satu ya. Ya nggak sih? Karena ada sanksi yang sama sebenarnya. Denda administratif, pencabutan SILP, dan pencabutan STR. Nanti kita lihat kembali ya Mas untuk sanksi administratif ya. Yang pasti yang ketemu ini kita sesuaikan dulu. Tapi Siap. tadi jadi jelas ya, kami juga merasa tadinya ya apakah ini nanti akan kaitannya sama yang di atas, tapi tadi dijelaskan bahwa sebenarnya ini beda, nanti ada lagi begitu. Cuma Mbak Vika, Tapi kalau gimana Mas? ini kan pengenaan sampai dengan dijatuhkannya kan di pasal 25 ini kan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksinya ya Mbak ya. Bukan Iya. pencabutannya. Bisa saja kalau pencabutan yang atas tuh dibuat juga termasuk general, termasuk ke ini. Tidak Merujuk hanya ya 3. nanti. Jadi yang di sini tuh sebenarnya yang di 25 ini bagaimana pengenaan dari denda administratif, pencabutan SILP sampai dengan naik ke pencabutan STR itu. Sudah sampai dengan pengenaan sanksi. Itu bisa saja, Mbak, gitu. Oh, oke. Ya, jadi pengenaan mekanismenya ya mekanisme yang sama dengan yang di atas tadi gitu. Oh ya. Berarti
Berarti pencabutan itu tidak hanya karena yang dua ya, tapi plus ini, gitu kan Ya, tadi jawabannya? kan di diskusi awal itu boleh nggak ya kita masukin juga ini gitu ya? Karena dicabut, karena cuman kan tadi karena tidak berlaku ya, mungkin ada perbedaan di situ. Tapi sama-sama dicabut STR-nya gitu ya Mbak ya. Kalau di atas tadi kan STR tidak berlaku karena meninggal dunia kalau nggak salah tadi. Atau nanti bisa ngerujuk aja ya pencabutan pencabutan STR sebagaimana memenuhi ketentuan sebagaimana gitu nggak Iya, bisa kan nanti. iya Eh, gitu. Cuma di sini kan memang Silakan. delegasinya hanya sampai dengan pengenaan sanksi ya, pengenaan sanksinya gitu. Ya nanti posisinya di mana, letaknya di mana nanti kita coba lihat kembali ya Mas. Terima kasih. Ke mana ke draft kali ya tadi yang tadi. Oke, kita balik lagi ya. Berarti ini Oh, apa ya? jadi di undang-undang itu kan tadi yang tiga itu bukan dicabut karena tidak berlaku ya. Mungkin di sini bisa ditegaskan untuk proses pencabutannya itu tidak berlaku dan ditindaklanjuti oleh pencabutan. Nah, nanti yang pencabutannya ini dibuat general termasuk dengan yang tidak tiga saja, Mas. Termasuk yang sanksi yang terkena sanksi administratif gitu, seperti itu, Mas. Jadi tidak hanya menindaklanjuti yang yang tiga itu gimana, Mas? Atau kan Kalau tadi sih saran Mbak Vika kan ini tetap dibuat aja. Karena ini kan mau ngatur mekanismenya kan sebenarnya kan. Mekanisme setelah dia dinyatakan tidak berlaku kemudian dicabut kan gitu ya. Nah, kalau yang tadi diskusi itu kan karena sanksi administratif. Mekanismenya pasti beda lagi tuh. Gitu. Siapa yang berwenang periksa misalnya, siapa yang berwenang menyatakan, siapa yang mencabut gitu. Itu mungkin nanti diaturnya di situ. Tapi ini nggak apa-apa sih menurut saya diatur aja. oke, Mas. Berarti untuk sementara kita bisa dulu ya, Mas ya. Kalau menurut saya Ya, sih ya tadi kan arahannya Mbak Vika juga begitu ya. siap, siap. Berarti ini kita pakai alternatif yang mana ini? Biar bisa dibungkus. Iya, mungkin alternatif dua aja tadi. Kita kan sepakat dua ya. Satu itu, terus yang kedua, kan tadi saya di awal menyampaikan ya, terkait dengan pengenaan sanksi administratif kan ada pencabutan STR yang saya maksud adalah Undang-Undang Pasal 25 itu tadi. Cuman uniknya nanti yang membedakan antara tidak berlaku yang dengan tiga alasan ini tadi dengan sanksi administratif, itu agak lebih panjang tuh yang sanksi administratif. Karena apa? Karena STR itu pertama kan yang menetapkan pas pada waktu lulusan. Padahal ini kan normanya kan tidak melaksanakan layanan ya, tidak sesuai dengan STR apapun SLP yang diterbitkan. Bisa aja nanti kan kita belum tahu tuh kementerian mana yang menerbitkan kan begitu tuh. Nah, korelasi terkait dengan koordinasinya itu tadi itu agak rentetannya agak panjang tuh. Jadi siapa yang melaporkan itu tadi ke induk organisasi kan begitu tuh. Nah, ini pasti kan agak agak panjang. Ya, sudahlah biarlah itu tadi maksud saya yang ini biarin ini dulu. Nanti yang sanksi administratif yang nanti mekanismenya yang terpenting udah jelas siapa yang menerbitkan SLP tadi. Terus habis itu nanti ke pengenaan sanksi administratif. Mungkin itu sih. Ya jadi selesai dulu ya Pak di sini ya. Ya kami juga berpikir pasti kan sama tadi Pak, ketika dia nanti di klasternya ada sanksi administratif kemudian ada pencabutan STR begitu ya. Bisa jadi mekanismenya lompat nggak? Bukan yang di sini lagi gitu. Karena kan dia pasti ada layering-layeringnya. Kalau di sini kan jelas ya, misalnya apa bukan ada laporan lagi. Mungkin itu karena dia karena si psikolognya itu sudah kena denda administratif beberapa kali gitu, baru pencabutan STR. Bisa jadi nanti di bawah itu pencabutannya itu ada mekanisme yang sebenarnya nggak sama dengan yang di sini. Karena kalau di sini kan sepertinya lebih eh, lebih lebih apa ya? Lebih ada kayak
misalnya kayak keputusan hakim berkekuatan tetap gitu kan, terus berdasarkan keinginan dari psikolog yang bersangkutan gitu. Bisa jadi mekanismenya, makanya kita lihat dulu alurnya, bisa jadi mekanisme pencabutan di sini yang berbeda nanti dengan yang pencabutan di belakang. Makanya kita lihat dulu nih, Mas, konsepnya seperti apa gitu. Siap. Gitu paling. Tapi Sepakat, ini sepakat. bahasa terbukti itu kan seperti ini kan bukan bukan pembuktian ya sebenarnya ya. Ini Dinyatakan dari aja ya, Mbak Arif ya. kira-kira Mas Arif Dinyatakan, gimana Mas? dinyatakan Iya boleh, ya Mbak. dinyatakan ya karena kesannya nih jadi kayak eh, pengadilan gitu klasternya. Baik, terima kasih. Berarti menyatakan alasan pencabutan STR benar gitu aja. Ya, udah. Ya Menyatakan. benar. Lengkap dan benar enggak? Benar aja benar. Benar. Ya. Baik, Ibu Bapak sepakat ya. Kita lanjut ke ayat 2. Berarti ini ayat 2 disamain ya? Polanya yang sama. Sama ya. Ya Mas, teknis sedikit Mas, tapi banyak itu. Itu yang pencabutan STR psikolog spesialis itu nggak usah pakai garis miring ya. Iya. Atau aja ya, karena kan mereka Atau. nggak setara ya. Nah, nanti sesuai ini disesuaikan aja semua ya Mas. Siap. Karena banyak Oke. banget. Makasih. Ayat 2, kita menyesuaikan aja yang tadi rumusan yang di atas ya dalam hal pencabutan untuk STR psikolog spesialis dan subspesialis itu dapat melibatkan asosiasi profesi psikolog kan gitu tuh yang di atas itu tadi jadi kita nggak usah ngulang-ngulang. Di atas tadi ada kan ya model seperti itu. Ini kita ngikutin pola yang ayat 1 kan? Iya, ayat 2-nya langsung aja pencabutan STR psikolog dalam hal pencabutan STR psikolog spesialis Maksudnya- dan ini terus induk ayat. Iya. Maksudnya nggak usah dibedain yang di ayat 1 berarti umum spesialis itu nggak usah dibedain. Coba nih lihat dulu ayat 1 dulu nih. Lihat dulu ayat 1. Nah ini berarti langsung aja pencabutan STR dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut gitu kan. Psikolog umumnya di delete, di coret dulu aja. Sebagaimana dimaksud dalam STR pencabutan STR sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. Ya. Oke, terus kemudian yang ayat 2-nya itu alternatifnya jadinya coba lihat di atas dulu deh di pasal 18 tadi. Lihat pasal 18 yang ayat 5. Nah, itu di copy aja dulu. Copy, balik lagi ke pasal 22 tadi. Ayat 2. Di enter dulu ayat enggak. Undo dulu undo. Ya, ayat 2-nya di enter masukin dulu. Verifikasi dan validasi ya. Untuk Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pencabutan dokumen pendukung pencabutan. Coba ketikin Mas.
Dokumen pendukung itu udah ada belakang itu. STR, psikolog klinis, psikolog spesialis pada ayat 1, koma, induk organisasi. Gini ya. Oke. Ini kita samakan polanya dengan pasal 18 ayat 5 Ibu Bapak ya. Baik, ada masukan Ibu Bapak? Mas, penyempurnaan sedikit Mas. Mungkin rujukannya setelah eh, verifikasi dan validasi kali ya. Dokumen pencabutan STR untuk STR psikolog gitu kali ya. Oke. Ya di situ. Sebagaimana dimaksudnya naik sebelum untuk. Tapi jadi satu nomenklatur tuh di pasal 18. STR psikolog umum, STR psikolog spesialis, STR psikolog subspesialis. Oh, coba deh. Yang mana Mbak Vika? Coba lihat yang tadi rumusannya gimana, Mas? Oh, Tadi soalnya ada STR untuk udah berubah ya. Oh iya ya, nggak apa-apa. Kirain setelah STR ada untuk. Oke, makasih. berarti ayat 3-nya udah nggak ada lagi ya? Ya, kalau udah ada ayat 2 udah. Oke, coret ya. Baik, kita lanjut. Silakan Mas Berman. Tulis disepakati itu. Baik, Bapak Ibu, izin melanjutkan. Bagian ketiga, penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan SILP. Pasal 23 ayat 1, setiap psikolog yang memberikan layanan psikologi wajib memiliki SILP. SILP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Psikolog SILP psikolog umum, B. SILP psikolog spesialis, dan C. SILP psikolog subspesialis. Sorry, ya, ke bawahnya. Ayat 3, SILP psikolog umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program profesi dengan masa berlaku selama 2 tahun serta dapat diperpanjang. Ayat 3, SILP psikolog spesialis atau psikolog subspesialis bagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C untuk pertama kali diberikan setelah psikolog menyelesaikan program spesialis atau program subspesialis dengan masa berlaku selama 5 tahun serta dapat diperpanjang. Ayat 5, SILP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diterbitkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari induk organisasi profesi. Pasal 23 ada masukan dari Bapak Ibu? Ayat 1, Mas. Konsistensi saja dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang. Setiap psikolog yang menjalankan ada di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Vika. Ada lagi Bapak Ibu semua? Untuk pasal 23. Sama judulnya ya, Mas, SLP dipanjangkan ya. Tidak disingkat Di ya kalau di enter judul aja. sesuai Di dengan Undang-Undang 12. Setiap judul tidak surat. disingkat. Terima kasih. Nanti yang lain menyesuaikan ya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Vika.
masukan. juga ada yang disingkat. Terima kasih. Eh, Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Eh, untuk SILP ini berarti kalau membaca di sini dia akan terbit begitu dia dinyatakan lulus profesi, langsung terbit SILP tanpa surat permohonan pengajuan, begitu ya? Oh, oke, baik, itu aja. Spesial emang psikolog. Mbak ini psikolog satu. Ibu bapak kalau mau snack di belakang udah ada, mangga. Baik Ibu Bapak, apakah ada masukan lagi untuk yang pasal 23? Kalau tidak ada kita bisa sepakati ya pasal 23. Kalau pasal 23 itu urutan SLP ayat 5 menjadi ayat 2 dulu gimana ya, Mas? Sesuai dengan pasal 17 undang-undang ya. Menerbitkan dalam materi iya. Kalau pasal 17 kan ayat 2-nya kan pemerintah pusat menerbitkan. Ayat 2 posisi itu pengaruh kan? Iya izin tadi untuk reposisi yang ayat 5 menjadi ayat 2 sesuai dengan undang-undang ya pasal 17 itu ya. Ini berarti Menteri Dikti Mas Berman ya untuk pertama kali ya. Lagi. Baik, berarti usulannya di reposisi aja Mas Agung ya. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang eh, keberatan. Kalau nggak ada yang keberatan kita reposisi nih. Ayat 5 jadi ayat 2. Mbak Vika amankah kita reposisi? Nanti rujukannya seperti apa ya Mas Firman? Jadi kalau di undang-undang itu dibilangnya setiap pasal 17 ayat 1 setiap psikolog yang menjalankan layanan psikologi wajib memiliki SILP. Ayat 2-nya SILP diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini usulan dari Mas Agung dari Kemenaker supaya urutannya sama dengan di undang-undang. Mungkin yang ayat 5 itu yang diterbitkan oleh menteri itu direposisi ke ayat 2 Pak Iwan, Tanpa rujukan berarti ya. tanpa rujukan berarti. Karena di ayat 5-nya kan ada ayat 3 dan ayat 4 yang disebutkan Iya. untuk umum sama
spesialis. Oh, tapi ini iya benar nih, nggak bisa nih Mas Agung nih, karena ini ngunci untuk yang pertama kali nih. Karena nanti perpanjangannya ya. Perpanjangan nanti baru di kementerian lain. Izin Pak Ulu, kalau perpanjangan yang di kementerian lain itu untuk psikolog umum aja atau untuk semuanya ya Pak? Sorry Mas Bayu, suaranya kecil, maaf. Ya, izin Pak Ulu. Untuk yang perpanjangan SILP yang di kementerian lain itu, meskipun masih didiskusikan ya Mas ya, itu untuk psikolog umum atau untuk spesialis dan subspesialis juga ya Mas ya? Karena kalau misalkan itu nantinya adalah perpanjangan ya Mas, berarti kan ini seluruhnya oleh menteri ini Mas di ayat 5-nya gitu Mas. Yang ayat 3-nya menjadi tidak perlu gitu karena ayat 5-nya kan jelas oleh menteri semua gitu kan. Kecuali nanti kalau diperpanjang gitu Mas. Terima kasih. Jadi kalau di rumusan ini, Mas Bayu di pasal 24 itu ayat 3, untuk psikolog umum SILP-nya itu diperpanjang oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Baik. Baik Mas, yang Dan umum ya, Mas. kemudian, tapi ini juga sebenarnya coba boleh gak sih Mas Berman lihat di bawahnya ya? Tapi ini ayat 4-nya juga jadi agak kontradiktif dengan ayat 3 ya. Perpanjangan SILP psikolog umum ini masih masuk soalnya. Ini mungkin maksudnya SILP psikolog spesialis dan subspesialis kayaknya. Perpanjangannya diterbitkan oleh menteri sesuai dengan bidang keilmuan atau rumpun layanan. Gimana Mas Bayu? Atau ini kita mau sepakati saja untuk yang pemberian pertama dan perpanjangan semuanya di Kemenaker? Boleh juga ini kita tulis. Iya, ini kan yang isu yang sangat ini ya Mas ya, Apa, Pak? sangat strategis. Ini monggo Mas, kebijakannya seperti apa Pak? Perlu dibicarakan di tingkat atas atau seperti apa Mas? Karena kan ini kan sebelumnya belum ini ya, belum belum ketok ya Mas terkait kewenangan Kemenaker atau ke Kemendikti gitu Mas. Nah, izin Mas Bayu, Mas Solo. Nah, ini kalau kita baca ayat 5 ya, SLIP, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diterbitkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Induk Organisasi Profesi. Padahal yang 3 dan 4 itu kan dan dapat diperpanjang ya, berarti konteksnya kan perpanjangan berbicaranya. Siapa yang Iya Mas. menerbitkan adalah Menteri Dikti Saintek, kan gitu tuh kalau kita berbicara ini. Karena ayat 5-nya adalah Menteri yang besar nih. Nah, tadi pasal yang di bawah terkait dengan perpanjangan itu kan berbicara terkait dengan perpanjangan. Maksud saya ini kan kontradiktif juga ya. Makanya, apakah Ya. di ayat 3 dan ayat 4 kita nggak usah berbicara dapat diperpanjang ya. Jadi cukup nanti satu ayat lagi bahwa SLIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang. Nanti mekanisme perpanjangannya siapa yang menerbitkan? Iya. Saya takutnya Dikti mau perpanjangan juga gitu loh. Iya Kan Mas. nggak apa-apa makanya kan gitu tuh. Ini baru pasal ini dulu nih. Kan gitu pasal berapa ini tadi? Pasal 23. Iya Mas, untuk pasal ini pemberian saja gitu ya Mas ya. Nanti untuk perpanjangan ada pasal tersendiri ya Mas ya. Baik, pasal 23 ada masukan Ibu Bapak? Kalau tidak ada kita lanjut ke pasal 24.
Baik, izin melanjutkan. Pasal 24 ayat 1, SILP psikolog umum dan SILP psikolog spesialis atau psikolog subspesialis bagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 dan ayat 4 dapat diperpanjang dengan syarat psikolog A memiliki STR yang masih berlaku dan B mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi. Ayat 2, perpanjangan SILP psikolog umum dan psikolog spesialis atau psikolog subspesialis bagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 6 bulan sebelum habis berlaku SILP. Ayat 3, perpanjangan SILP psikolog umum diterbitkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Ayat 4, perpanjangan SILP psikolog spesialis atau psikolog subspesialis diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan bidang keilmuan atau rumpun layanan. Ayat 5, SILP psikolog yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 6, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B diberikan melalui asesmen terhadap psikolog berdasarkan A. Pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh psikolog. B. Keaktifan dalam menjalankan layanan profesi psikolog. C. Kepatuhan etik. D. Keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan E. Kesehatan jasmani dan rohani. Ayat 7, asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 6, diselenggarakan oleh induk organisasi profesi dengan melibatkan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia dan asosiasi atau ikatan rumpun bidang keilmuan serta rumpun layanan. Ayat 8, asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dilakukan di bawah pengawasan kementerian. Untuk pasal 24, ada masukan Bapak Ibu? Ya, izin. Pertama, teknis ya, konsistensi dengan undang-undang di ayat 7, pasal 24 ayat 7. Ayat 7. Oke, itu ikatan rumpunnya nggak ada ya. Kita konsistensi dengan pasal 19 ayat 2, Undang-Undang Psikolog. Terus yang di ayat ini Mas, yang di ayat 3 dan ayat 4 ya. Ya, ini terima kasih sudah dihapus ya, karena ini multitafsir nih, karena redundant. Tapi ini sudah dihapus. Nah, sekarang kita mengerucut ke kewenangan siapa ya, Mas? Ini menurut kami di ayat 4 ini juga harus ada satu, karena seperti yang kita tahu, kita tidak mengenal istilah menteri sesuai dengan bidang keilmuan atau rumpun layanan. Khawatirnya di implementasi ini lempar-lemparan. Kasihan masyarakat begitu, kasihan juga psikolog ngurus kemana begitu. Itu yang pertama, guna kepastian hukum. Kemudian yang kedua, ini kan ketika kita berbicara kewenangan, ketika tidak putus, ini kita catatan saja, Mas. Kita pending untuk dibawa ke tingkat yang lebih atas. Sama halnya ketika kita berbicara tentang standar layanan waktu itu. Jadi kami mengusulkan ada alternatif saja, perpanjangan di alternatif ayat 4. Ini nanti perkara mau disatukan, psikolog umum, psikolog spesialis atau subspesialis, beda, tetapi tetap menteri yang lead satu, kami tidak masalah. Asal jelas, jangan menteri sesuai dengan bidang keilmuan. Ini kami sesuai dengan yang rumusan ini saja ya, kita buat alternatif saja. Perpanjangan. Tapi nanti kami minta pandangan juga nih dari Kemenaker sama Dikti-Saintek. Kewenangannya siapa sih sebenarnya yang mendekati begitu ya. Jadi di copy saja perpanjangan SLP psikolog ini diterbitkan oleh menteri titik-titik. Ketika sama menterinya Menaker, nanti ayat 3 dan ayat 4 bisa kita gabung, itu legal drafting ya. Lebih mudah begitu. Tapi ini karena konsep, kami minta jadi pending dulu jika tidak putus di forum ini. Terima kasih, mohon pandangan dari Dikti-Saintek dan Kemenaker terkait dengan kewenangan ini. Terima kasih. Ya, mohon izin
Mungkin nanti bisa ditambahkan dari teman-teman Kemenaker. Nah, ini kan sebenarnya kita membahas terkait dengan pending isu yang krusialnya itu di SLIP ini kan begitu. Nah, terutama terkait dengan psikolog umum maupun mungkin kalau yang spesialis maupun subspesialis ya. Kalau kita melihat kemarin beberapa kali pembahasan sebenarnya apa pengertian terkait dengan definisi atau siapa sih jenis psikolog yang menyatakan sebenarnya psikolog umum, spesialis maupun subspesialis itu kan nggak ada tuh. Yang ada di dalam undang-undang kan bidang keilmuan ya, itu kan disebutkan itu sebagai contoh mungkin bio terkait dengan psikolog organisasi dan industri, ada pendidikan maupun sebagai klinis juga kan begitu. Nah, yang di tempat kami juga sudah melakukan rapat internal Kementerian Ketenagakerjaan. Itu pertama terkait dengan psikolog umum. Kan kita juga pernah bilateral ya Mas Ulo ya, bahwa Kemenaker sebenarnya konteksnya untuk psikolog untuk sebagai instansi ini kan kita sudah tidak melakukan itu semenjak adanya katakan kami dari tahun 93 maupun 94 pun juga tidak berjalan itu sampai dengan adanya PMI terkait dengan Perpres 64 terkait dengan pemeriksaan psikologi pun kami tidak melakukan itu sampai dengan adanya PP yang sekarang ini PP Pelindungan Pekerja Migran itu sebenarnya oleh Kementerian Kesehatan tapi sepengetahuan saya terkait dengan pemeriksaan psikologi ini diserahkan kepada KP2MI Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena di Kementerian Kesehatan juga tidak berjalan itu info yang saya dengar ya karena itu ada amanat dari PP 59 tahun 2021 bahwa terkait dengan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia itu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan dan sampai sekarang belum terbit itu tadi. Nah, saya apa namanya mendengar bahwa sekarang itu juga proses perubahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan itu ditarik oleh KP2MI terkait dengan pemeriksaan psikologi untuk pekerja migran Indonesia. Nah, kami diskusi di internal kami dengan jajaran JPT Pratama itu terkait dengan psikolog umum itu tadi. Karena di dalam rancangan kan di state nih, walaupun ini sebagai cantolan ya, kan begitu tuh. Kita tiba-tiba kan terima rancangan padahal pas pada waktu kita rapat bilateral kan naker, oh enggak kan begitu tuh ya. Maksudnya konteksnya untuk ke psikolog umum. Nah mungkin nanti akan didudukan ya, apakah nanti kami juga diskusi kalau sama yang selama ini yang dilakukan oleh apa namanya Direktorat K3 terkait dengan terutama untuk PIO-nya untuk psikolog organisasi dan industri itu kan masuknya ke spesialis maupun subspesialis itu ya sesuai dengan rumpun layanannya kan begitu ya tapi bukan untuk yang umum. Nah kontrak yang umum ini kan sebenarnya ilmunya semuanya dapat tuh. Kenapa yang mendekatinya Kemenaker gitu loh. Maksudnya konteksnya ini juga konteksnya adalah sebenarnya ya kurang tepat kalau samanya ini psikolog umumnya adalah Kemenaker. Mungkin itu sih pandangan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Mbak Dewi atau mungkin dari Ibu. Makasih. Ya begitu mungkin Mbak Vika. Ya Jadi ya berarti kita, pending saja ya Mas. iya Mbak pasti di pending ini memang. Benar kan? Ini berarti ayat 3 juga belum clear kan, Naker? Iya nggak? Kayaknya clear kalau Mas itu. siapa? Iya Mbak belum Agung ya? clear tuh Mbak Vika. Jadi dicoret aja dulu menteri titik-titik dulu, jangan menteri yang bidang ketenagakerjaan. Nggak apa-apa, mungkin nggak perlu coret tapi dikuningin kali Pak. Kami kira PR-nya ayat 4 saja, Pak. Ternyata ayat 3 juga. Iya, ayat 3 terutama ayat 3. Ya jadi memang ini kesulitan dari kemarin nih Mbak Vika ya. Kan Kemdikti-Saintek ini sebagai pengusul buat izin prakarsa untuk RPP ini begitu ya. Sebenarnya memang dari awal seperti apa ya namanya ya. Kalau saya mau bilang ketempuan takutnya nanti benar gitu ya ke istilahnya tapi maksudnya ini apa ya? Karena memang nggak ada yang memulai jadi memang harus dilaksanakan kan undang-undangnya dan kemudian makanya kita juga diminta untuk di pengusul ya untuk RPP ini. Tetapi memang sebenarnya konteksnya ini yang benar-benar masalah menurut saya sih yang paling beratnya nih ya.
Kalau kemarin mungkin dari sisi kacamata Kemenkes, teman-teman izin mungkin yang dari KKI kemarin ya, Sekretariat KKI ini melihatnya permasalahan paling beratnya tuh antara psikolog klinis dengan psikolog yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah menurut saya. Yang paling masalah tuh sebenarnya ini. Ini bagaimana kita cara bagi kewenangannya. Karena kalau mau ngomongin sesuai dengan tusinya, psikolog ini ada di berbagai sektor ya, berbagai bidang gitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu. Karena kan macam-macam nih, ada spesialis, ada subspesialis. Yang sekarang ini belum ada, bidang studinya tuh belum ada, prodi spesialis, subspesialisnya. Tapi 2-3 tahun lagi pasti akan muncul ini, gitu. Nah ini memang agak sulit nih, mudah-mudahan nanti arahan dari Mbak Vika, dari pimpinan, dari Setnek, kemudian dari Kemenko, Ibu Bapak yang hadir, dan dari Kemenkum mungkin bisa memberikan masukan ke kita sebaiknya pengaturan seperti apa. Kalau ini nanti daripada kita berdebat lama di sini, saya sepakat dengan Mbak Vika kita pending aja dulu. Ya. Silakan nanti Ibu Bapak bisa lapor ke pimpinan masing-masing, nanti di pertemuan berikutnya bisa kita rumuskan lagi. Karena ini Ya. masih ada 20 pasal lagi Mas Berman ya, sampai ke pasal penutup. Harapannya sih ini kita bisa sepakat dulu untuk PAK-nya, kita bisa nyatakan selesai, Mbak Vika bisa menyatakan selesai, nanti bisa dilanjut ke Harmon, supaya tahun depan kita nggak perlu bikin izin prakarsa lagi. Karena kalau bikin izin prakarsa lagi nanti takutnya lama, itu harapannya seperti itu. Gitu. Ya, ya terima kasih Mas Ulu. Ini ada Kemenkum ya sebenarnya di sini. Apa bisa tuh catatan titik-titik gitu sih Mas? Sebenarnya kami berharap ini putus ya di PAK begitu ya Mas, dan kementerian-kementerian terkait juga tidak full stop bilang tidak mau, tapi harus ada justifikasinya juga. Kenapa tidak di kami? Kenapa tepat di kementerian itu begitu? Perlu ada justifikasi yang dieksplor begitu ya. Karena kan ini memang konsep baru ya, Mas. Karena pertimbangan kami kan sebenarnya kita sepakat ini cepat selesai begitu. Tetapi cepat selesai kita juga harus mempertimbangkan ketika di sisi implementasi ya, Mas. Karena ketika simulasi menteri sesuai dengan bidang ilmu memang cepat RPP-nya begitu, tapi di lapangan ini lempar-lemparan yang tadi itu ya Mas. Jadi kami juga berharap dari kementerian-kementerian yang terkait begitu sebelum diangkat ke pimpinan yang lebih atas, ini juga perlu ada justifikasi begitu. Kenapa tidak karena sebenarnya ini kan bukan tepat atau tidak tepatnya ya, tetapi bagaimana kita bisa saja sebenarnya menentukan dikait-kaitkan dengan suatu kementerian bisa saja. Sekarang kebijakan di sinilah yang kita buat tuh kebijakan gitu. Begitu sih Mas. Jadi kami harap juga jangan full stop, jangan di kami, jangan hanya itu, tapi dilengkapi juga dengan justifikasi sebagai bahan untuk dibahas di pimpinan di tingkat yang lebih tinggi begitu. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ya, Mas. Kalau memang ini disepakati untuk pending. Ditulis dulu pending ya, Mas Ulu ya. Ya. Di satu pasal atau di ayatnya aja nih Mbak Vika? Di ayatnya saja ya, karena yang lain Di kan ayatnya aja Mas Andi. akan mengikuti ya. 3-4 ini ditulis pending. Baik, izin melanjutkan. Pasal 25 ayat 1, SILP tidak berlaku apabila A. habis masa berlakunya, B. psikolog meninggal dunia, C. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau D. dicabut atas permintaan sendiri. Ayat 2, SILP yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuktikan dengan dokumen STR.
Ayat 3, psikolog meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dibuktikan dengan dokumen berupa akta kematian. Ayat 4, dokumen dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dibuktikan dengan dokumen berupa salinan putusan pengadilan. Ayat 5, dicabut atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, dibuktikan dengan dokumen berupa surat permohonan pencabutan SILP yang ditandatangani oleh psikolog. Pasal 25, ada masukan Bapak Ibu? Putusan hakim ya. Dicabut atas dasar yang ayat 1 dulu. Dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkannya juga. Dicabutnya huruf kecil aja itu. Izin Mas Firman. Izin Mas Firman. Siap. Silakan Pak Iwan. Yang ayat 2 itu dokumen STR atau dokumen SILP ya? SILP Pak. Terima kasih Pak Iwan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Apabila tidak ada, kita lanjut ke pasal 26. Bentar Mas. Silakan. Ayat 4 itu huruf C ya? Ayat 5-nya huruf D. Ayat 4-nya C, iya CD, CD. SILP udah dicabut atas permintaan sendiri, huruf D, tanda tangan oleh psikolog, oke. Oke, kita sudah perbaiki Pak Iwan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pasal 26. Izin Mas Firman. Silakan Mas Rizky. Ya izin Mas, bisa lihat ke ayat satunya Mas untuk yang SILP sudah berlaku apabila ya. Nah ini ada 3 kriteria yang dimana ini juga berlaku di pencabutan STR ya Mas Firman. Izin Mas. Nah, izin yang perlu kami konfirmasi terlebih dahulu di sini, apakah ketiga kriteria yang disebutkan dalam SILP di sini, dalam konteks pencabutan, merupakan tindak lanjut dari pencabutan STR yang sudah disebutkan sebelumnya, Mas izin. Mas Rizky suaranya kecil, boleh di apakah pencabutan ini tindak lanjut gitu ya Mas ya? Iya, betul Mas Firman. Izin suara saya jelas, Mas. Iya Mas, agak jauh. Cuman tadi terdengar ini apakah kelanjutan dari pencabutan STR gitu ya Mas ya? Iya, Kalau betul tidak salah Mas. ya. Jadi kan di dalam ayat 1 di sini disebutkan ada 4 kriteria untuk pencabutan SILP begitu ya Mas Firman izin. Nah, untuk ketiga yang disebutkan di huruf B sampai dengan D di sini itu sudah termaktub juga dalam pencabutan STR.
Pertanyaan kami, apakah untuk yang huruf B sampai dengan D ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan STR yang sudah kita sebutkan di atas? Begitu Mas Bram. Izin Mas. Ya, tadi ada kan pencabutan STR. Tiga kondisinya yang sama dengan SILP. Ya, kalau dia sudah memiliki SILP, harusnya setelah dicabut STR-nya, dia dicabut SILP-nya gitu. Nah, iya Mas. Kalau meninggal, kalau tadi apa? Berdasarkan putusan hakim gitu ya, sama dicabut atas permintaan sendiri. Ya, izin Mas Berman. Work frame-nya tepat berarti ya Mas. Nah, izin usul saja Mas. Ini kita bikin bridging-nya begitu ya Mas. Tapi jika ini dimungkinkan, kami lemparkan juga kepada forum. Di dalam bagian yang STR di atas tadi Mas, yang sudah dinormalkan, itu juga dijelaskan bahwasannya STR yang dicabut itu ditindaklanjuti dengan pencabutan SILP. Karena ini juga masih untuk menjembatani atau bridging kelanjutan dari uraian norma yang selanjutnya diurai dalam pasal 25 ayat 1 di sini Mas Berman izin. Jadi ini kan ada pencabutan SILP, Bang. Jadi ditambah di atas norma tadi yang untuk pencabutan STR, bahwa pencabutan STR ditindaklanjuti dengan SILP pencabutan. Ditambahkan norma, jadi setelah dicabut STR-nya, dicabut juga SILP-nya. Tapi kan itu khusus untuk yang memiliki STR, yang sudah memiliki SILP gitu ya, Mas Rizky ya. Kalau yang belum kan dia tidak perlu menindaklanjuti. Iya betul ada kondisionalnya ya Mas Berman. Ya, jadi setelah dicabut sama induk IOP, STR-nya, kalau dia sudah memiliki SILP, dia juga harus diteruskan. Betul, betul, nambahin norma masukannya. Kalau setnek bilang boleh, kita tambahin. Ya, boleh, boleh masukannya Mas Rizky untuk yang penambahan rumusannya. Ya, Mas Rizky ini kan sebenarnya jadi logis ya. Kalau misalnya atas putusan pengadilan STR-nya dicabut, masa SLP-nya enggak kan gitu ya? Di undang-undang kan belum di cover. Iya betul Mas log frame-nya seperti itu Mas izin. Nah, kalau ini menurut Setnek boleh kita memperluas, karena memang logis sih. Ya kita masukkan aturannya begitu. Jadi aman kita masukin ya. Ya izin minta pendapat dari Kemenkum juga ya Mas. Izin Mas. Kemenkum kebetulan pas lagi Harmon sebentar nih katanya nih, barusan izin. Gimana? Kalau kalau menindaklanjuti tadi atau itu mau masuk di ini, mau masuk di bagian sanksi administratif. Tapi bukan sanksi sih ya. Kan menindaklanjuti putusan pengadilan. Izin Mas, kalau di sanksi administratif kami khawatirnya penormaannya menjadi tidak tepat atau berputar-putar gitu ya Mas. Eh, ada baiknya mungkin dicatat terlebih dahulu saja sambil menunggu konfirmasi ke Kemenkum juga di bagian yang pencabutan STR yang di atas Mas. Itu izin Mas. 25 ayat 1 di bawahnya catatan, di bawah 1 catatan usul setnek perlu memasukkan mengatur pencabutan SLP akibat dicabutnya STR berdasarkan dari pasal 28 berdasarkan pasal berapa 20 ya 20 berapa ya? 20
Izin Pak, mau nambahin sedikit kalau di Kemenkes, di Permenkes kita itu juga dicantumkan. Jadi ini tidak di bagian sanksi atau di mana, tapi memang masih di bagian yang STR. Di situ disebutkan STR yang dinonaktifkan atau dicabut ditindaklanjuti dengan penonaktifan atau pencabutan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi memang jika STR dicabut, otomatis SIP juga dicabut karena mereka tidak bisa berpraktik kalau memang tidak punya STR gitu. Iya, logis itu emang. Iya. Kalau SCLP belum dicabut, STR belum tuh dicabut. Tapi kalau STR dicabut, SCLP pasti harusnya ngikutin. Cocok Mas. Cocok. Gimana Mas Rizky, mau kita langsung aja atau kita catatan dulu nih? Ya boleh, catatannya mungkin tidak di SLP di sini ya Mas Ulu. Di bagian STR justru di Oh, di atas. bagian STR. Oke. STR yang tadi. Betul, Mas Ulu. Coba di-cut Boleh dulu. diulangi lagi ya Mbak ya, biar kita catat pasalnya. Ntar nungguin Mbak. STR yang dinonaktifkan atau dicabut. Iya, kalau ini dicabut. Ditindaklanjuti dengan pencabutan kalau kita SIP berarti kalau ini SI. Iya, cabutan SILP. Kalau kami tenaga medis dan tenaga kesehatan, kalau di sini sebutnya. Nah, tapi ini kan dilakukan oleh dua subjek hukum yang berbeda, Mas Berman nih. Ya kan? Cocok gak kalau di sini nih? Pasti harus ada pengaturan di SCLP-nya kan? SCLP dikeluarin oleh pemerintah, STR yang cabut induk organisasi profesi. Gimana Mas Rizky? Atau kita boleh gak tulis di bagian SCLP aja ya? Karena ini kita juga belum ngomongin SCLP nih. Baru di bagian bawahnya baru kita ngomongin SCLP. Iya Mas Ulu. Izin Mas. Kalau nanti coba kita lihat rumah tepatnya juga di mana ya Mas. Karena kan ini lebih ke arah flow ataupun alur dari pencabutan itu sendiri. Karena ketika ini ditaruh rumahnya di dalam SILP, sebenarnya ini masih keberlanjutan dari pencabutan STR atasnya. Tetapi kalau misalkan beberapa perspektif, mungkin kita menggunakan point of view-nya dari Kemenkes, itu setelah STR itu dicabut, langsung ditindaklanjuti oleh pencabutan SILP. Kriterianya apa saja untuk pencabutan SILP? Disebutkan kembali atau diurai kembali di norma di bawahnya untuk bagian SILP begitu, Mas. Ini sebenarnya lebih ke style atau penormaan dari segi legal draftingnya saja Mas Ulu izin Mas. Iya, karena maksudnya ini kan yang mencabut kan dua agen yang beda nih. Bukan kan kalau STR dicabutnya oleh induk organisasi profesi. Tapi kalau SCLP itu kan dia menerbitkan kementerian di pemerintah. Berarti kan yang mencabut juga pemerintah ya. Cocok gak kalau kita tulis di sini? Maksudnya tindak lanjutnya nggak bisa langsung otomatis gitu ya? Entah ada permohonan atau apa gimana? Di kita juga STR dan SIP diterbitannya berbeda-beda. Kalau STR di konsil, kalau SIP di masing-masing di PTSP masing-masing. Nah itu nanti mekanisme gimana? Langsung diberitahukan Iya, kah? biasanya ada komunikasi dengan PTSP-nya sih kita hubungi gitu. Biasanya. Kalau pencabutan STR itu. Sudah dicabut di konsil, konsil akan menghubungi PTSP untuk tahu bahwa itu kan. Iya, biasanya kita nanti akan mengundang PTSP-nya begitu.
Izin Mas. Terkait dengan norma ini ya, kalau seumpamanya tadi di atas itu kan sebenarnya bunyi di dalam nanti sanksi juga kita perhatikan coba. Di sana itu ada pencabutan STR sendiri, pencabutan SLP juga sendiri gitu ya kan, bukan kumulatif ya. Itu pertama. Terus yang kedua, layanan untuk melaksanakan layanan psikologi tadi kan wajib memiliki SLIP ya, bukan dan STR, tapi cukup SLIP, ya kan begitu. Nah, di dalam undang-undang juga sebenarnya tidak mesti bahwa untuk melaksanakan layanan dia harus memiliki SLIP dan STR. Tapi di state adalah pas pada waktu perpanjangan SLIP dia harus memiliki STR, kan begitu. Nah, kalau seandainya kita memunculkan norma terkait dengan pencabutan SLP dalam hal STR dicabut, itu kan norma baru tuh, bukan bukan pelaksanaannya ya, bahwa pelaksanaan ini nanti kan berbeda tadi, satu ke Indo organisasi, satu lagi kepada kementerian lembaga terkait ya, yang menerbitkan terkait dengan SLP itu tadi. Nah, apakah kalau seumpamanya itu norma baru, itu norma yang pas pada waktu pencabutan SLP dalam hal STR telah dicabut gitu loh. Bukan dia harus ditindaklanjuti gitu loh. Karena prosesnya akan berbeda nantinya. Kan gitu. Nah, apakah seperti itu gitu loh. Tapi itu nanti akan bertentangan yang ada di dalam sanksi. Kalau kita melihat sanksi itu pencabutan STR sendiri, pencabutan SLP sendiri gitu loh. Jadi seolah itu barang sendiri-sendiri gitu kan. Tergantung dari norma yang dilanggar. Kan gitu. Kecuali yang itu tadi, yang tiga tadi dalam hal SL apa eh dalam hal STR tidak berlaku karena tadi meninggal kan otomatis LP-nya dicabut ya kan begitu tuh. Terus permintaan psikolog sendiri maupun putusan kan begitu tuh ya. Jadi harus dibedakan juga sebenarnya. Norma yang di sini jangan ditindaklanjuti kalau menurut saya. SLP itu dalam hal STR-nya telah dicabut atau tidak berlaku gitu kan. Berarti usulan konkretnya di Yang tadi jenis aduh yang SLP itu selain itu berarti coba tadi yang di down yang tadi disampaikan masa 25 ya. Nah, tambahin satu lagi satu ayat ya selain yang ini tadi mungkin tambahin selain ditambahin gitu kan ya. jangan kalau itu pasti dari Oh, tambahin satu lagi. ini kan di selain di ayat lain ayat ayat baru. Jadi itu maksudnya ayat satu lagi pencabutan SLP. Selain karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau karena alasan boleh. SLP tidak berlaku dan dicabut karena STR karena pencabutan STR itu aja ya. Karena pencabutan STR. Kalau dicabut itu dan cabutnya berarti kalau saya tidak berlaku karena pencabutan STR. Kan yang kemudian orang tuh ya, iya.
Berarti ini pencabutan SLP-nya, berarti maksudnya untuk yang semua ya? Atau gimana, sorry, maksudnya kalau STR yang spesialis yang dicabut, berarti SLP spesialis yang dicabut. Tapi kalau STR yang umum belum dicabut, SLP yang umum nggak dicabut gitu kan ya? Iya, kalau di kita STR spesialis atau STR subspesialis memang punya SIP-nya hanya bisa yang itu aja, nggak bisa. Misalkan dia subspesialis tapi dia punya SIP dokter umum gitu ya, itu nggak bisa. Jadi memang SIP-nya yang dicabut yang sesuai dengan STR-nya itu. Oke. Baik, ada masukan Ibu Bapak untuk yang pasal Baik, Bapak Ibu, apa ada masukan lain untuk pasal 25? Apabila tidak ada, kita lanjut ke pasal 26. 26 ayat 1. Izin Mas Berman, Ya, silakan Mas. boleh sebentar Mas kembali ke pasal 17 Mas, yang untuk STR, yang untuk yang uji kompetensi ya. Ada yang terlewat tadi, kami mohon maaf Mas, izin. Pasal 17 ya Mas. Nah, ini jika kita selaraskan dengan pasal 13 di Undang-Undang Psikologi untuk memperoleh sertifikat profesi ini sebenarnya setelah dinyatakan lulus UPOM kan begitu ya Mas Berman. Itu perlu kita sebutkan di ayat 3 ini tidak ya Mas? Karena jika kita lihat flow-nya dari atas sampai dengan ke bawah ini kan tidak dinormalkan begitu bagaimana